Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Afrizal dan teman saya Taufik Mega Mahardika. Kami berdua dari kelas 405 D3 PBB Penilai 2018. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau biasa kita sebut dengan PPNBM. Dalam membahas materi kali ini akan kami bagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama adalah pengertian PPNBM, kemudian karakteristik dan latar belakang PPNBM, latar belakang implementasi PPNBM, dan yang terakhir adalah objek PPNBM dan tarifnya. Pengertian PPNBM. Teman-teman, apabila kita cermati dalam Undang-Undang PPN akan terdapat dua jenis pajak. Yang pertama adalah PPN dan yang kedua adalah PPNBM. Lalu apabila kita mengingat kembali mengenai legal karakter PPN yang merupakan pajak objektif dengan tarif tunggal, maka hal itu akan menyebabkan regresivitas PPN. Regresivitas adalah keadaan di mana penghasilan seseorang makin tinggi, maka beban pajak yang dipikul akan terasa ringan. Misalnya, harga barang 10 juta, dikenakan PPN 10%, bagi orang yang berpenghasilan hanya sebesar UMR, maka PPN yang ditanggung akan terasa sangat berat. Namun berbanding terbalik dengan komisaris sebuah perusahaan yang memiliki penghasilan 1 miliar per bulan. Untuk menekan hal itu, maka dibuat PPNBM untuk barang yang tergolong mewah. Lalu, pengertiannya adalah PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Karakteristik dan latar belakang PPNBM. Karakteristik dan latar belakang PPNBM yang pertama adalah merupakan pungutan tambahan di samping PPN atas barang yang dikategorikan mewah. Kemudian hanya dikenakan satu kali saat impor atau saat penyerahan di dalam negeri, BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkan. Kemudian yang terakhir adalah PPNBM tidak dapat dikreditkan seperti PPN. Untuk ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM-nya dapat diminta kembali. Kemudian latar belakang implementasi PPNBM di Indonesia. Yang pertama adalah untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang kedua, PPNBM juga berfungsi untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah di masyarakat serta melindungi produsen kecil dan tradisional. Yang terakhir adalah untuk melindungi pengusaha kecil agar memiliki kesempatan dalam memasarkan usahanya serta mengatur pola konsumsi demi terciptanya asas keadilan. Objek PPNBM dan tarifnya. Ciri-ciri objek PPNBM. Tidak semua barang merupakan objek PPNBM. Harus memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, bukan tergolong kebutuhan pokok. Kemudian hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi karena harga dari objek PPNBM cukup mahal. Kemudian barang dikonsumsi untuk menunjukkan status dari seseorang. Jenis barang PPNBM diatur melalui peraturan pemerintah dan jenisnya diatur melalui PMK. Jenis barang PPNBM diatur dengan PP 145 tahun 2000 dan kemudian diubah untuk yang terakhir kalinya dengan PP 12 tahun 2006. Kemudian aturan turunannya adalah PMK nomor 35 tahun 2017 dan yang kemudian diubah terakhir kali dengan PMK nomor 86 tahun 2019. Dan dalam mengkategorikan kelompok barang mewah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Dan tarifnya adalah bervariasi, yaitu mulai dari 10% hingga 200% dari DPP, dan untuk tarif ekspor sebesar 0%. Selanjutnya kita akan membahas tentang selain kendaraan bermotor. Dalam kategori ini akan ada 4 macam tarif. Yang pertama, tarif 20% dikenakan untuk kelompok hunian mewah dengan harga di atas 30 miliar, berupa rumah, townhouse, apartemen, kondominium, atau sejenisnya. Kemudian tarif yang kedua adalah 40% dikenakan untuk kelompok angkutan udara 1, yaitu balon udara yang dapat dikemudikan, dan pesawat tanpa mesin. Kemudian kelompok peluru dari senjata api atau senjata api lainnya yang termasuk bagiannya, kecuali untuk keperluan negara. Tarif yang ketiga adalah 50% dikenakan
Untuk kelompok angkutan udara 2 yaitu helikopter, pesawat udara, dan kendaraan lainnya, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Kemudian kelompok senjata api dan senjata api lainnya seperti senjata artileri, revolver, dan pistol, atau senjata api lainnya termasuk dioperasikan dengan penembakan bahan peledak kecuali untuk kepentingan negara. Dan tarif yang terakhir adalah 75%, dikenakan kepada kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, kapal pesiar, kapal ekstruksi, dan kendaraan air lainnya yang dirancang untuk angkutan orang. Dan terakhir adalah untuk yacht. Nama saya Taufik Mega Mardika dan di sini saya akan menjelaskan mengenai objek PNBM kelompok kendaraan bermotor. Kelompok kendaraan bermotor terdapat 7 tarif, yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 125%. Mari kita mulai dengan 10% dan 20%. Untuk tarif 10% dikenakan kepada kendaraan angkutan berisi 10-15 orang, berbahan bakar diesel atau non-diesel, dengan semua kapasitas silinder, dan juga kendaraan angkutan kurang dari 10 orang, bukan sedan atau station wagon, single gardan, bersilinder kurang dari 1500 cc. Untuk tarif 20% dikenakan kepada kendaraan angkutan kurang dari 10 orang, bukan sedan atau station wagon, dengan bahan bakar diesel atau non-diesel, single gardan, silinder 1500 sampai 2500 cc, dan juga kendaraan kabin ganda. Untuk kelompok tarif 30% dikenakan kepada kendaraan station wagon atau sedan, berbahan bakar diesel atau non-diesel, bersilinder kurang dari 1500 cc, dan juga mobil double gardan, bukan sedan atau station wagon, bersilinder kurang dari 1500 cc. Untuk tarif 40% dikenakan kepada kendaraan angkutan kurang dari 10 orang, bukan sedan atau station wagon, single gardan, bersilinder 2500 cc sampai dengan 3000 cc, sedan atau station wagon, double gardan, berbahan bakar non-diesel, bersilinder 1500 cc sampai dengan 3000 cc, lalu sedan atau station wagon, double gardan, berbahan bakar diesel atau semi-diesel, bersilinder 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Lalu untuk tarif 50% dan 60%. Tarif 50% hanya dikenakan kepada kendaraan golf, dan tarif 60% dikenakan kepada kendaraan bermotor roda 2 dengan silinder 250 cc sampai dengan 500 cc, dan juga kendaraan khusus. Kendaraan khusus ini biasanya adalah kendaraan-kendaraan yang digunakan di gunung, di salju, ataupun di gunung, dan kendaraan semacamnya. Lalu tarif 125% dikenakan kepada kendaraan sedan atau station wagon dan bukan sedan atau station wagon, 2 gardan, berbahan bakar non-diesel, bersilinder di atas 3000 cc. Lalu kendaraan sedan atau station wagon dan bukan sedan atau station wagon, 2 gardan, berbahan bakar diesel, bersilinder di atas 2500 cc. Lalu juga kendaraan roda 2 bersilinder di atas 500 cc, dan kendaraan trailer, semi-trailer, dan karavan. Lalu PPNBM memberikan fasilitas kepada mobil-mobil yang ramah lingkungan. Fasilitas tersebut berupa pemotongan DPP-nya, di mana pengenaan DPP-nya tidaklah 100%, tetapi hanya 75%, 50%, dan 0%. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk mendorong industri mobil dalam memproduksi mobil ramah lingkungan. Untuk yang DPP-nya dikenakan 75%, diberikan kepada kendaraan diesel atau non-diesel dengan konsumsi bahan bakar 20 km per liter sampai dengan 28 km per liter. Untuk yang DPP-nya dikenakan 50%, diberikan kepada kendaraan diesel atau non-diesel dengan konsumsi bahan bakar di atas 28 km per liter. Dan yang DPP-nya dikenakan 0%, diberikan kepada kendaraan yang masuk program mobil murah dan terjangkau selain sedan atau station wagon, di mana untuk kendaraan non-diesel bersilinder kurang dari 1200 cc dan diesel kurang dari 1500 cc. Kendaraan ini biasanya kita sebut dengan kendaraan LCGC. Lalu ada beberapa kendaraan yang dikecualikan dari PPNBM. Kendaraan tersebut adalah kendaraan CKD atau completely knockdown, kendaraan sasis, kendaraan pengangkut barang, kendaraan roda 2 dengan silinder kurang dari 250 cc, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Lalu ada juga yang dibebaskan dari PPNBM. Dia tidak masuk dalam objek yang dikecualikan, tapi dia tidak dikenai PPNBM. Kendaraan tersebut adalah kendaraan untuk ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum, kendaraan bermotor untuk protokoler kenegaraan,
kendaraan angkutan 10 orang atau lebih tipe diesel dengan semua kapasitas silinder untuk keperluan kendaraan dinas TNI atau Polri, dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau Polri. Sekian dari saya, Dani.